Pemirsa Kalam Ramadan yang berbahagia, terima kasih Anda sekalian masih tetap bersama kami untuk membicarakan kriteria atau tanda-tanda orang mukmin yang sukses hidupnya, orang yang berhasil hidupnya. Dan yang dimaksud sukses hidup itu tidak hanya hidup di dunia ini, tetapi lebih penting lagi adalah hidup yang abadi kelak nanti di hari akhir. Sudah saya sampaikan 4 kriteria di depan orang yang sukses itu. Pertama, orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kedua, orang yang bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Yang dimaksud tidak ada gunanya itu adalah tidak ada gunanya untuk keselamatan hidup di dunia maupun keselamatan hidup di akhirat. Yang ketiga, orang yang bisa menunaikan zakatnya. Dan yang keempat adalah orang yang bisa menjaga kemaluannya. Sejarah sudah membuktikan bahwa umat-umat terdahulu yang melanggar ketentuan ini sudah dihukum oleh Allah dengan hukuman yang sangat berat, sebagaimana umatnya Nabi Lut. Umatnya Nabi Lut itu umat yang keterlaluan karena mereka membiasakan hubungan antar sejenis, laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan senang dengan perempuan. Bahkan kejadian yang seperti itu didukung oleh istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut itu. Istrinya Nabi Lut itu istri yang keterlaluan. Seorang perempuan sudah hidup di bawah naungan Nabi, tetapi masih melakukan perbuatan yang sangat tercela. Nah, sehingga sangat wajar ketika kemudian Allah menghukum umatnya Nabi Lut itu dengan hujan batu yang luar biasa. Nah, di Indonesia kita ini yang sangat kita cintai, nah mudah-mudahan mereka yang punya kecenderungan penyimpangan seksual itu segera kembali ke jalan yang benar sehingga tidak menimbulkan malapetaka. Sebab ketika malapetaka itu terjadi, yang tertimpa bukan hanya para pelakunya, tetapi semua orang yang ada di negeri kita akan ikut tertimpa. Maka kita punya tanggung jawab untuk saling mengingatkan. Karena Al-Quran mengatakan, takutlah kamu kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu saja. Nah, inilah letak pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Mencegah kemungkaran itu sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Sehingga Nabi juga mengatakan, man ra'a minkum mungkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, ubahlah dengan kekuasaannya, ubahlah dengan kekuatannya. Kalau orang masih punya kekuasaan, ya ubahlah dengan undang-undang yang bisa dibuat untuk menyelamatkan umat itu dari terjerumus kemungkaran. Kalau tidak bisa, maka ubahlah dengan tangannya, dengan lisannya. Kalau dengan lisan tidak bisa, maka ubahlah dengan hatinya. Dan mengubah kemungkaran dengan hati itu termasuk adnaful iman, selemah-lemah iman. Pemirsa Kalam Ramadan yang berbahagia, marilah sekali lagi kita tekuni amar ma'ruf nahi mungkar dalam bidang mencegah pergaulan bebas yang terjadi di antara warga negara kita. Pemirsa yang berbahagia, tanda yang kelima dari orang-orang sukses adalah orang yang menunaikan amanah dan janjinya. Amanah adalah kepercayaan yang diberikan kepada kita, wujudnya bermacam-macam. Amanah itu bisa berupa jabatan, bisa kedudukan, bisa pekerjaan, bahkan titipan uang itu juga amanah. Anak yang diberikan oleh Allah kepada kita itu juga amanah. Nah, itulah yang diperintahkan supaya orang itu menunaikan amanah itu secara bertanggung jawab. Maka orang yang amanah adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bertanggung jawab sepenuhnya, bukan hanya di dalam pernyataan saja, tetapi juga di dalam kenyataan. Menunaikan amanah dan janjinya. Nah, untuk itu
perkara ini juga perkara yang sangat sulit untuk dilakukan, tetapi wajib kita ikhtiarkan supaya kita bisa memenuhi kewajiban melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika amanah sudah tidak ditunaikan, kata Nabi, maka tunggulah saat kehancurannya. Fantadhiris sa'ah. Itu tunggulah saat kehancurannya. Hancur itu berarti ya rusak semuanya. Nah, untuk itu sekali lagi kepada semua pihak yang diberi amanah oleh Allah maupun amanah sesama manusia, diberi kepercayaan oleh rakyat, maka ditunaikan dengan sebaik-baiknya supaya termasuk orang-orang yang sukses. Sukses untuk dirinya, juga sukses untuk orang lain. Dan kriteria sukses yang terakhir adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang-orang yang menjaga sholatnya. Di dalam rangkaian ayat ini sangat menarik. Karena kriteria pertama adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Sedangkan kriteria yang penutup adalah orang yang menjaga sholatnya. Nah, menjaga sholat itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, menjaga ketika di dalam sholat. Yang kedua, menjaga ketika setelah selesai sholat. Menjaga di dalam sholat itu juga mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah menjaga agar tetap lurus niatnya. Yang kedua, benar tata caranya. Jadi menjaga sholat itu adalah menjaga dengan menjaga lurus niatnya dan benar tata caranya. Benar tata caranya itu artinya sholat yang dilakukan sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Lurus niatnya berarti ikhlas, tidak ada kecenderungan untuk pamer kepada orang lain. Sedangkan menjaga di luar sholat adalah menjaga agar setelah sholat itu bisa mengubah perbuatan keji dan mungkar menjadi perbuatan yang lebih baik. Jadi orang yang menjaga sholat itu adalah orang yang berubah perilakunya menjadi lebih baik dengan sholatnya itu. Pemirsa Kalam Ramadan yang berbahagia, kalau disimpulkan maka ada 6 kriteria orang sukses itu. Yang pertama, orang yang khusyuk di dalam sholatnya, artinya orang yang soleh secara ritual. Yang kedua, orang yang bisa meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya. Itu artinya orang yang selalu produktif hidupnya. Kemudian yang ketiga, orang yang menunaikan zakatnya. Itu berarti orang yang punya kesalehan sosial. Dan yang keempat adalah orang yang bisa menjaga kemaluannya. Berarti orang yang bermoral tinggi. Kemudian yang kelima, orang yang menunaikan amanah dan janjinya. Dan yang terakhir adalah orang yang bisa menjaga sholatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.